Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-88. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review sore hari ini adalah saham Telkom. Ini saham yang mungkin membuat indeks hari ini bergerak cukup liar karena saham Telkom sempat turun cukup dalam tadi. Saham Telkom ditutup minus 2,67% di harga 2560, di mana saham Telkom ini telah turun di bawah PBL di 2620 dan telah berhasil jebol, di mana 2620 ini adalah harga saat Maret ya. Jadi saat Maret itu sempat dia turun sampai 2450, kemudian membentuk tail, membentuk shadow, dan dia closing di 2620. Dan seperti kita ketahui bahwa seharusnya dia bisa kuat bertahan di area tersebut, namun hari ini closingnya di 2560. Padahal kalau tidak salah tadi di jam sebelum jam 3 lewat itu sahamnya sempat berada di 2600. Namun saat jam 3 lewat 01 kalau tidak salah sahamnya langsung ditutup amblas 2560. Asing masih jual cukup banyak untuk saham Telkom, namun kalau kita lihat secara chart, dia sudah tidak punya support lagi di bawah selain kalau kita lihat secara weekly. Coba kita berpindah secara weekly untuk saham Telkom. Pergerakannya seperti apa? Secara weekly, ya teman-teman bisa perhatikan sendiri, supportnya ada satu di 2450. Di sini kelihatan bahwa ini memang benar ini shadow kemarin di bulan Maret, maka dia akan menguji level tersebut. Jadi jarak dari sini ke sini ini kurang lebih ada sekitar 110 poin lagi teman-teman kalau tidak salah. Dan kalau itu juga gagal bertahan, maka dia akan berpeluang menguji di 2355. Itu ada, teman-teman perhatikan, ada downtrend lainnya. Di situ dia harus kuat bertahan. Kalau tidak, maka dia akan terus melanjutkan penurunan. Rekomendasi saya untuk saham Telkom, wait and see terlebih dahulu, boleh tunggu di sekitaran 2450. Atau teman-teman boleh beli kalau dia naik lagi di atas 2620. Jadi tunggu di sekitaran 2450 atau dia naik lagi di atas 2620. Jadi kalau dia naik di atas 2620, teman-teman butuh 60 poin lagi. Tapi kalau teman-teman mau bersabar, maka teman-teman tunggu 110 poin di sekitaran area 2450. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BMTR. Saham BMTR cukup bagus ya, dia pantul tepat berada di PBL di 208. Dia cukup kuat bertahan di situ. Teman-teman yang mungkin nonton review kemarin mungkin tadi sempat ambil. Hari ini ditutup naik 7,69%, cukup bagus, dan dia juga bisa closing di atas downtrend lainnya di 219. Artinya dia masih punya potensi untuk terus melanjutkan kenaikan dengan target kenaikan terdekat kita menuju ke 276. Jadi situ jaraknya cukup lumayan ya teman-teman, dari sini menuju sini itu potensial profitnya cukup bagus. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak sempat membeli saham BMTR, saya rekomendasikan boleh beli selama dia berada di atas 219
sampai dengan 224. Jadi kalau di bid offer itu kan 219 tidak ada, jadi dia mulai dari 218 sampai dengan 224. Nah, itu teman-teman bisa pakai sebagai area untuk membeli saham BMTR. Cut loss jika dia turun di bawah 218 bisa dipakai 1-2 tick, bisa di 216 atau bisa di 214. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BRPT. Saham BRPT ini hari ini naik cukup banyak, mungkin disebabkan adanya isu atau berita yang telah dikeluarkan bahwa perusahaan akan menganggarkan hampir 1 triliun untuk melakukan buyback saham BRPT. Mungkin investor merasa yakin atau trader merasa yakin bahwa dengan adanya buyback tersebut, maka perusahaan masih meyakini fundamental dan kinerja dari saham BRPT di masa yang akan datang. Sehingga teman-teman perhatikan sendiri bahwa hari ini saham BRPT ditutup naik 15,32% di harga 790, dan ini cukup banyak sekali. Dan harga sekarang ini akan berpeluang terus melanjutkan kenaikan untuk menguji 845 yang mana itu adalah PBH-nya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, teman-teman harus hati-hati karena jarak dari 790 dengan support terdekatnya di 685 itu jaraknya cukup jauh. Jadi kalau teman-teman mau entry, lebih disarankan teman-teman menggunakan batasan stop loss minus 3% sampai minus 5% untuk teman-teman melakukan trading di saham BRPT. Karena saham BRPT ini menurut saya jauh lebih menarik kalau teman-teman beli saat dia break dulu di 845. Walaupun itu ada potensial profit di situ, tapi menurut saya jauh lebih menarik kalau dia break di 845, yang artinya bahwa dia sudah bisa dikatakan akan menuju uptrendnya. Tapi kalau dia masih bermain di 685 sampai dengan range 845, maka mending teman-teman masuk saja di titik berapapun, tapi ingat teman-teman batasi trailing stopnya atau batasi stop loss sekitar minus 3% sampai dengan minus 5%. Kemudian berikutnya akan kita review adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini tutup di 3040. Sekali lagi teman-teman, di harga 3010 ini ada support paling kuatnya, dan itu juga belum berhasil ditembus oleh BBRI, sehingga saya masih kasih teman-teman kesempatan untuk koleksi saham BBRI selama masih berada di atas 3010. Saham BBRI masih dibilang aman. Tapi kalau setelah teman-teman beli BRI turun di bawah 3010, maka teman-teman bisa lakukan cut loss. Target kenaikan dari BBRI yaitu ke 3060 terdekat, dan terjauhnya kita ke 3160. Kalau 3060 berhasil dilewat, peta selanjutnya ke 3160, dan 3160 jika itu berhasil dilewat, maka dia akan berpeluang menuju ke 3206. Dan kalau 3206 itu berhasil dilewati, maka dia berpeluang menguji PBH di 3460. Jadi teman-teman bisa perhatikan gray line 1 ini sebagai resistance pertama, 3160 sebagai resistance kedua, resistance ketiga di 3206, dan resistance terkuatnya di 3460. Dan saham terakhir yang akan kita review di part ke-88 hari ini adalah saham BRIS. Saham BRIS ditutup di harga 750, di mana hari ini naik 1,35%. Dan teman-teman perhatikan bahwa saham BRIS ini masih kuat bertahan di PBL di 720, dan sekarang dia naik kurang lebih 30 poin di atas PBL-nya. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, teman-teman perhatikan bahwa harga PBL di 720, kemudian ada gold line di 780, sedangkan harganya BRIS sekarang itu di 750. Artinya apa? Artinya dari support ke harga sekarang itu ada 30 poin, kemudian dari harga sekarang menuju gold line itu juga ada 30 poin.
Nah, bagi teman-teman yang belum punya barang, saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy dari 720 sampai dengan 750. Kemudian teman-teman bisa TP terdekat dari 750 targetnya ke 780. Tapi misalkan besok kalau breeze open di atas 750 dan tidak turun di bawah itu, saya rekomendasikan mending teman-teman beli saat dia break dulu di 780. Jadi kalau dia open turun, teman-teman bisa ambil dengan syarat selama di atas 720 teman-teman boleh ambil. Tapi kalau open dan dia tidak turun di bawah 750, maka teman-teman tunggu saja dia break dulu di 780 untuk memastikan bahwa saham breeze ini berada pada jalur uptrendnya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-88 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.